Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan terhadap siswanya, penuhi panggilan pemeriksaan di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Supriyani dicecar 30 pertanyaan terkait penerima permintaan uang damai dan juga penangguhan penahanan. Guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak polisi, Supriyani, memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi kuasa hukumnya. Supriyani diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait permintaan dan penerimaan uang damai serta penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Baito, Konawe Selatan. Diketahui personel Propam Sultra mempertanyakan sejumlah peran polisi yang terlibat dan meminta uang damai senilai 50 juta rupiah dan penangguhan penahanan sebesar 2 juta rupiah yang diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Tuh. Kalau yang 50 bagaimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Hari ini dilakukan pemeriksaan ya. Hari ini untuk kedua oknum itu sedang dilakukan pemeriksaan untuk kode etiknya. Maksudnya mereka ditarik ke Yanma atau seperti apa? Masih menjabat sebagai berstatus Kapolsek? Untuk saat ini ya kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik. Ya. Sebelumnya, bidang Propam Polda Sultra telah memeriksa 7 anggota polisi yang bertugas di Polres Konawe Selatan. 2 polisi diantaranya yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan untuk menjalani sidang kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pemain Timnas Indonesia tahun 2013-2014 Syakir Sulaiman ditangkap Satreskrim Polres Cianjur karena terlibat peredaran narkoba. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mengedarkan obat-obatan terlarang karena kebutuhan ekonomi. Inilah Syakir Sulaiman, 32 tahun, mantan pesepak bola Timnas Indonesia tahun 2013-2014 yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Syakir Sulaiman ditangkap di kediamannya di wilayah Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat lantaran terlibat peredaran narkoba. Syakir ditangkap setelah adanya laporan dari warga sekitar dengan adanya peredaran obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1.700 butir heksimer dan 1.000 butir tramadol. Menurut hasil pemeriksaan, pelaku nekat mengedarkan narkoba karena kebutuhan ekonomi. Tersangka inisial S tertangkap terkait peredaran obat keras tertentu. Dengan barang bukti yang kita temukan, yaitu sebanyak 1.700 butir obat tramadol dan 1.000 butir obat heksimer. Setelah kita lakukan penangkapan, kita profiling terhadap bersangkutan, ternyata ex-pemain bola. Akibat perbuatannya ini, Syakir Sulaiman dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.